Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaiful Haris dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syirkah guna untuk memenuhi tugas UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Syirkah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kemudian dasar hukum syirkah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa yang berbunyi fa in kana aktaru min dzalika fahum syuraka'i fis sulusi, yang artinya tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran surat An-Nisa ayat 12. Syarat syirkah. Adapun syarat syirkah, yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan ada saksinya atau disaksikan. Yang kedua, mitra harus berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai dan dapat terdiri dari aset perdagangan, misalnya hak paten dan sebagainya. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya. Namun, porsi melaksanaan pekerjaan tidak harus sama, demikian pula dengan pembagian keuntungan. Kemudian bab yang selanjutnya, rukun syirkah. Yang pertama, adanya ijab qabul, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad yang disebut sebagai ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang terakhir yaitu nisbah bagi hasil. Kemudian macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah muwaddah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil itu ditanggung bersama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang selanjutnya, syirkah inan merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Kemudian pembagian hasil itu sesuai kesepakatan, tidak harus sesuai kontribusi dana yang diberikan. Syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang, akan tetapi dapat dalam bentuk aset seperti uang tunai dan tenaga badan. Syirkah yang selanjutnya, syirkah al-a'mal adalah kontrak kerjasama dua orang profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Misalnya kerjasama dua orang arsitek lah dalam pembuatan sebuah proyek. Syirkah ini bisa disebut juga dengan syirkah abadan atau sana'i. Yang keempat yaitu syirkah al-wujud, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Kemudian mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabit memberikan definisi syirkah al-wujuh, yaitu dua orang atau lebih yang membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada
kepercayaan terhadap diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya syirkah mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, yang mana yang satu pihak sebagai sohibul mal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya mengelola usaha yang dijalankan, itu disebut sebagai mudharib. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai dengan syirkah. Jika ada kesalahan baik dari penyampaian maupun materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.